Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, pensyarah ucapan daripada kitab Al-Hikam. Idza aradat laka hajatun min hawaijid dunya, jika satu saat ada satu hajat yang ada pada dirimu, baik itu hajat dunia wal akhirah maupun hajat dunia dan akhirat, wa aradta an taqdiya laka sari'an, dan kau ingin hajat itu cepat terpenuhi, fatlubha billahi wala tatlubha binafsika. Kata Syekh Ibnu Ajibah, maka mintalah hajatmu itu billahi, dibarengi dengan tawakal kepada Allah, wala tatlubha binafsika, jangan kau cari atau kau uber hajatmu itu binafsika, hanya dengan dibarengi nafsumu saja. Kenapa? Fa innaka idza talabtaha billahi, karena jika engkau mencari hajat tersebut billahi, dibarengi dengan tawakal kepada Allah. Mana tadi? Tayassara amruha, maka akan menjadi mudah urusannya, baik pada saat kita dapat hasil maupun tidak. Orang pengen punya rumah, kalau dia dasarnya tawakal kepada Allah, bukan berarti tidak ikhtiar. Itu insya Allah urusannya jadi gampang. Misalnya, gampang itu pada saat dia bisa kebeli rumah itu, ya gampang. Delalah ya rizkinya ada dari sono, dari sini, dari sono, dari sini. Dia tawakal aja. Katakan tidak kebeli rumah itu, maka juga urusannya gampang buat dia. Kenapa? Enggak sakit hati. Karena dia memang dasarnya sudah tawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau memang kau beri kemudahan saya punya rumah di situ, atau rumah itu kebeli sama saya gembira. Kalaupun tidak, ya Allah, karena kau belum menghendaki, saya juga gembira. Itu maksudnya. Orang itu kalau dikembalikan kepada Allah, hasil maksud kebeli rumah, dia gembira. Enggak kebeli juga gembira. Enggak sakit hati. Kan ada orang pengen jabatan, pengen rumah. Ibarat pengen rumah udah nawar, bolak-balik. Yang punya rumahnya gimana? Kebeli orang. Cuman beda 2 juta, beda 5 juta. Keselnya diomongin orang se-RW. Kata dia itu ya, orang gak beres tuh. Kenapa? Padahal saya nawar duluan, jadi ngomong aja terbuka. Kalau cuma minta tambah 5 juta, gue tambahin. Jangan 5 juta, 10 juta gue tambahin. Jangan 10 juta, 20 juta gue tambahin. Waduh, emosi dia. Ada nggak orang begitu? Rupanya rumahnya dikasihin ke orang yang bedanya hanya 5 atau 10 juta. Ya kan terserah orang yang mau jual kemana dia hatinya condong. Orang mau jual Pak, kalau dia udah cocok sama yang mau beli, jangan lebih mahal, lebih murah dia kasih. Betul nggak? Lebih murah dia kasih, orang di hatinya cocok. Nah, yang jadi problem si calon pembeli, karena dia pada saat ingin membeli rumah itu, dia mencarinya tidak dibarengi billah, dengan tawakal kepada Allah. Tapi dia ingin membeli rumah itu binafsihi, dasar utamanya nafsunya. Kalau dasar utamanya nafsu tadi, kebeli ya jelek, enggak kebeli lebih jelek juga kadang-kadang. Kebeli jelek. Karena dasarnya nafsu. Apa-apa kalau dasarnya nafsu diri sendiri bukan tawakal itu jelek. Makanya tadi pangkat juga begitu. Ada orang sudah ikut asesmen, kalau zaman sekarang sistemnya asesmen ya. Asesmen. Tinggal masuk 3 besar. Katanya dia nilainya tinggi. Yang diangkat sama pimpinan yang nilainya paling rendah. Kalau orang pada saat ikut asesmen atau tes masuk seleksi itu,
dasarnya billahi la binafsihi, dasarnya adalah Allah, bukan dirinya, dia akan mudah urusannya. Kenapa? Gak sakit hati. Tapi kalau dasarnya binafsihi, dirinya, pasti kesel. Kalau kayak begini modelnya, buat apa negara ini katanya. Birokrasi nggak akan beres, nilai saya paling tinggi. Kenapa yang diangkat dia? Jangan-jangan, jangan-jangan, kata dia. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan pakai duit, mentang-mentang saudaranya. Udah macam-macam dia ngomong. Nah, ini pejabat yang begini, berarti kemungkinan besar dia nggak pernah ikut ngaji di Al-Mubarakah subuh. Kalau dia udah pernah ikut ngaji, lalu dia ikut seleksi kayak tadi, dia nggak akan sakit hati. Betul nggak? Kenapa? Nah, sebab dia tahu ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, kata Nabi, ya Abdurrahman, la tatlub al-imarah. Hai Abdurrahman, jangan kau cari jabatan itu. Fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha. Karena kalau jabatan itu kau cari, kalaupun dapat, kau akan dibikin ruwet sama jabatan itu. Wa in atatka min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, tapi jika kau diberi jabatan itu tanpa kau minta, maka insya Allah kau akan dikasih pertolongan Allah atas jabatan itu. Lah, hadis inilah yang kemudian jadi dasar ucapan Syekh atau Imam Ibnu Athaillah tadi. Apa maksud hadis ini? Kalau jabatan itu kau tidak memintanya, maka Allah akan memberikannya ya kepadamu dan kau dipermudah. Tapi kalau kau memintanya, kau akan dipersulit. Apa maksudnya? Oh, ini maksudnya bukan berarti orang tidak minta beneran, tidak kepengen beneran. Tapi yang dimaksud pada saat dia menginginkan jabatan itu, yang membedakan, yang satu menginginkannya billahi, didasari tawakal kepada Allah. Yang satu dasarnya adalah nafsunya. Sehingga ketika dia mendapatkan jabatan itu, dia menjadi sulit atau dipersulit atas jabatan itu. Rubbama tatasa'al an dzalik. Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara membedakannya? Yang dia tidak minta atau dasarnya ketika dia menginginkannya adalah karena Allah, dan yang satu karena nafsu. Begini. Wa alamatut talabi billahi, kata Syekh Ibnu Ajibah, alamat ciri orang yang ketika menginginkan sesuatu itu dasarnya adalah tawakal kepada Allah. Pasrah dah, Allah ngasih bagaimana sama saya. Dan mana bedanya dengan orang yang menginginkannya dasarnya nafsunya? Begini, gampang. Pertama, yang paling utama, dasar atau alamat orang ketika menginginkan sesuatu itu adalah tawakal kepada Allah, atau dia menginginkannya billahi, membersamai keinginan Allah, bukan karena nafsunya, adalah az-zuhdu fi dzalikal amri wal istighalu billahi anhu. Cirinya ya dia zuhud. Zuhud itu artinya nggak nafsu banget, nggak ngoyo, Pak. Orang kalau menginginkan dunia, yang cirinya tawakal kepada Allah adalah zuhud, nggak ngoyo. Ibarat rumah itu tadi, pengen beli rumah nih, nawar. Terus
Dia tapi ya zuhud. Dia bilang kalau rezeki saya ya pasti ke saya. Kan gitu aja. Rumah itu kalau rezeki saya pasti ke saya. Jabatan juga begitu. Ketika dia ikut tes, semuanya dilalui. Gak perlu diomongin orang. Lu kalau mau harus datang ke sono, datang ke sini, nemuin ono, nemuin ini, minta surat rekomendasi dari sono, dari sini. Lu kalau polos-polosan aja mah kagak jadi gitu. Begitu ya. Dia bilang enggak ada. Ya saya ikut tes saja. Kalau emang itu Allah memudahkan buat saya dan memang buat saya, ya saya terima. Enggak apa-apa. Ya lu mah kalau begitu sampai kiamat nggak bakalan jadi pejabat. Kata temennya, ya terserah. Orang yang zuhud kayak begini nih, insya Allah hidupnya dipermudah. Mau urusan rumah, mau urusan jabatan, urusan jodoh juga begitu. Ada janda atau ada gadis. Ini kalau dia pemuda, kalau yang tua-tua janda kan yang dibahas. Ya. Kalau anak muda gitu, ya gimana? Ya lu deketin dah, lu tanyain. Ya gue udah tanyain. Lah terus cuma nanyain doang. Lah nggak dibeliin apa, kayak dibeliin ini, kayak nggak diajak ke sono ke sini, enggak. Kalau memang dia jodoh saya, ya maka ya saya percaya Allah akan mendekatkan dia pada saya. Gitu aja. Masya Allah. Betapa banyak orang yang sesungguhnya dalam 3 contoh tadi saja, saya bikin contoh 3, mau beli rumah, jabatan, mau nikah. Itu kalau orang mau dikasih oleh Allah, padahal dia zuhud, tidak butuh, tapi Allah memberi, itu sering. Nih maaf, bapak-bapak lagi santai di rumah, tahu-tahu tetangga datang, Pak Haji, mohon maaf, saya mengganggu, kata dia. Oh iya dah Pak, begini kami ini sekeluarga udah sepakat mau jual rumah. Sebenarnya sudah ada yang nanya, harga ini udah nawar, ya. Tapi kok kami sekeluarga sereknya rumah ini yang beli Pak Haji. Masya Allah. Pak Haji asal beli sama dengan tawaran mereka, di bawah dikit kami kasih. Waduh, ada nggak tuh kayak begitu tuh? Ada Pak. Banyak orang begitu. Tanya nih sama orang-orang sini yang kontrakannya banyak, coba tuh. Jangan-jangan salah satu kontrakannya dibeli itu dengan begitu misalnya. Allahu Akbar. Dipikir-pikir, iya ya, saya nggak kepengen. Dia nawarin gitu. Ada nggak gitu? Ada jabatan gitu juga. Kadang-kadang ya diikut seleksi, nggak kesono kemari, diangkat. Atau bahkan mungkin jabatan yang nggak pakai seleksi, tapi sekarang rata-rata kalau di pemerintahan pakai seleksi ya, semuanya pakai asesmen, aturannya begitu. Niatnya sih supaya fair gitu ya. Dulu kan katanya nggak pakai seleksi kan nggak fair gitu. Nah, kalau bosnya seneng main diangkat, ya walaupun sekarang juga belum tentu fair juga gitu ya. Tetapi tadi ada juga orang yang nggak begitu gini gitu jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk dalam hal menikah sama. Ada orang yang nggak kepengen banget nikah gitu, ngejar seseorang, baik itu seorang laki-laki atau perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia jodoh yang baik, memberikan jodoh yang baik. Nah, itu kenapa? Ya karena dia zuhud terhadap apa yang tadi itu, rumah, jabatan, wanita. Wal istighalu billah, karena dia zuhud terhadap itu, dia disibukkan kehidupannya billahi anhu, sibuk dengan ibadah, nggak mikirin yang itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hidup itu ya kalau punya keinginan boleh, tapi keinginannya jangan terlalu ngoyo, kira-kira gitu.
Sibukkanlah dengan aktivitas hari-hari yang lain, ibadah aja yang normal, kalau kerja normal, kalau dagang normal, ibadah, ngaji, wiridan. Nanti keinginan-keinginan itu seiring kita nggak memikirkannya karena kezuhudan kita, insya Allah hasil. Tapi kalau mikir terus, waduh, ada orang dari pagi sampai mau tidur malam ngecek saldo mulu. Saldo rekening dicek lagi, kagak nambah-nambah. Karena begitu kan? Ibarat dagangan ditanya udah laku belum, sibuk mulu begitu. Ya, akhirnya dia pusing, sholat enggak, wiridan kagak gitu. Karena fokusnya ke dunia, akhirnya dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat, gitu maksudnya. Tapi kalau menginginkan dunia, dia santai-santai aja. Justru yang difokuskan akhirat. Insya Allah akhirat dapat, dunianya juga dapat. Itu maksudnya. Fa'idza jaa waqtuhu takunu biidnillahi. Orang kalau sudah zuhud terhadap urusan dunia, wal istighalu billahi anhu, dan dia sibuk dengan ibadah pada Allah, tak begitu memikirkan sesuatu yang diinginkannya, gak begitu mikirin rumah tadi yang dia pengen, jabatan yang dia pengen, apa yang dia pengen, karena kesibukan dengan ibadahnya tadi. Nanti kata Syekh Ibnu Ajibah, fa idza jaa waqtuhu takunu biidznillah. Kalau waktunya sudah tiba pada masanya, hasil tuh maksud, kebeli tuh rumah, dapat tuh jabatan, kalau itu dunia. Sekarang kalau cirinya orang menginginkan sesuatu dasarnya nafsu apa? Nah, di sini dijelaskan. Wa alamatut talabi bin nafsi. Adapun jika seseorang menginginkan dunia yang dasarnya nafsu, huwal hirsu, yang pertama cirinya ambisi. Al-hirsu, ambisi. Orang kalau udah ambisi kelihatan lah, kita paham, kita mengerti, membedakan, maaf, orang lain ambisi sama yang enggak. Dia ambisi banget katanya. Jangan-jangan kita menilai orang lain ambisi, kita juga pada satu ketika punya ambisi kan gitu kan. Untuk sesuatu yang kita ingin. Dia ambisi banget. Pengen jadi RT, ambisi banget. Kampanye sono kemari. Pengen jadi apa namanya? RT. Masang pamflet di tiap rumah. Kayak pilihan lurah zaman dulu di kampung. Gak cuma itu katanya. Orang diketokin. Wah, diomongin, dibawain hadiah. Gak cuma itu. Saking ambisinya, dia jelek-jelekin pesaingnya, dia naik-naikin dirinya. Nah, orang kalau udah ambisi itu nggak bagus. Kalaupun dapat tuh jabatan, biasanya dia akan dipersulit Allah. Rumah tadi, kalaupun dia dapat, karena dia ambisi, pakai berbagai macam cara. Saking ambisinya, utang sana, utang sini, ambil bank sana, bank sini, gitu ya. Dan lain sebagainya, nipu sana, nipu sini, ya dia akan dipersulit, dia akan dipersulit, kalaupun kebeli ke rumah. Wal batshu alaihi, sama maknanya ambisi, fa idza ta'adzara alaihi inqabadha wa taghayyara alaihi. Orang yang ambisi itu cirinya gini, kalau itu tidak hasil maksud, biasanya inqabadha wa taghayyara alaihi. Inqabadha, saudara-saudara, satu istilah dalam tasawuf yang kalau diterjemahkan terjadi, mana aslinya mengkerut. Inqabadha itu. Kalau imbasata begini, apa nih begini? Kalau mengkerut begini, kalau ini apa namanya? Hah? Mekar hatinya. Imbasata itu mekar hatinya. Mekar hatinya gembira gitu loh. Orang yang ambisi cirinya, kalau apa yang dia inginkan gak hasil maksud, inqabadha wa taghayyara halu.
hatinya begini, mengkerut. Kesel dah kalau bahasa gampangnya apa namanya? Kesel. Kata anak muda, kesel. Anak muda bilang apa namanya? Kesel dia, kesel dia. Wa taghayyara haluhu, dan biasanya terlihat perubahan keadaannya dalam ibadah. Kemarin waktu lagi ngejar apa tadi keinginan, baik jabatan, mau dagangan, mau apa, ibarat sholatnya luar biasa. Waktu lagi seleksi, sholat duhanya bukan 2 rakaat Pak, 8 rakaat ya. Sholat tahajudnya full, witirnya aja 11, tahajudnya nggak kehitung. Waktu tes. Begitu nggak lulus, mengkeret langsung. Sholat tahajudnya minimalis 3 rakaat. Sholat duhanya bukan 8, jadi berapa? 2. Kata malaikat, dun lu midun. Kemarin waktu masih tes lu sholat tahajud lu banyak lu, kayak gitu katanya. Sholat duha lu berapa? 8. Nah sekarang begitu udah nggak lulus, 2. Lulus pun sama, dia tidak jadi istiqomah. Nah kenapa? Ya karena nafsu, saudara. Fahadha mizanu man kana talabuhu billahi wa talabuhu binafsi. Inilah saudara-saudara timbangan ukuran mana orang yang menginginkan sesuatu dasarnya adalah membersamai keinginan Allah. Kalau bahasa sekarang billahi itu membersamai keinginan Allah. Itu bahasa sekarang. Billahi. Dan mana yang orang yang dasarnya ketika mengejar sesuatu membersamai dirinya atau nafsunya. Jadi orang yang ketika mengejar sesuatu dasarnya adalah membersamai Allah. Maksudnya membersamai keinginan Allah, cirinya zuhud. Zuhud artinya tidak ngoyo terhadap sesuatu yang dia kejar itu. Orang yang ketika menginginkan sesuatu dasarnya adalah membersamai nafsunya, cirinya yang paling gampang adalah al-hirsu. Apa tadi artinya? Ambisi. Udah sederhana. Orang yang paling awam, orang yang gak pakai sekolah juga tahu mana yang gak ngoyo, mana yang ambisi. Udah gitu doang. Cuman tadi ditambah cirinya orang yang gak ngoyo, dia biasanya pikirannya, jasadnya tak fokus ke situ. Bahkan dia lebih fokus pada ibadah aja. Kalau nawar-nawar, dagang-dagang, tapi sambil jalan aja, nggak ngoyo. Insya Allah nanti hasil maksud.